Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK menyebut ex-Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ya, uang tersebut dikumpulkan dari anggota operasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ex-mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura yang diduga diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut dikumpulkan melalui perantara dari anggota koperasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Uang tersebut kemudian disiapkan untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun belum bisa dipastikan jumlah uang di dalam amplop tersebut. Tim kemudian juga menemukan adanya dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati melalui pihak perantara, di mana pengumpulan uang itu dilakukan kepada KUD yang anggotanya adalah para petani. Selain itu juga pengumpulan ini diduga bersumber dari para kepala desa ataupun camat. Sebelumnya, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi mengaku tak pernah memberikan amplop berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menhut Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 17 Juli. Yang mana tuh? Uang yang di dalam amplop itu. Saya nggak tahu isinya. Tahu isinya apa ya? Itu Bapak yang ngasih, Pak. Yang ngasih Bapak kan? Yang ngasih Bapak kan? Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak? Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuansing sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Ia mengklaim tanpa mengetahui isi amplop, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ia menambahkan pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Setelah Sekjen Kemenhut menerbitkan surat tugas, amplop tersebut akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singingi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio turut menghadiri peringatan hari lahir PKB yang ke-28 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Ya, kehadiran Angela Tanusudibio juga menjadi langkah dalam memperkuat sinergi antar partai politik untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Peringatan hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa berlangsung meriah di Jakarta Convention Center, Jakarta. Harlah ke-28 PKB ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto serta para pimpinan partai politik diantaranya Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio bersama Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah. Selain untuk memberikan selamat serta doa, kehadiran Partai Perindo di Harlah PKB ini juga sebagai bentuk silaturahmi dan kerjasama politik dalam memperkokoh fondasi demokrasi Indonesia. Semangat Partai Perindo sebenarnya sama dengan semangat PKB. Bagaimana kita menguatkan keumatan, bagaimana kita menguatkan bangsa negara lewat jalur-jalur ekonomi. Dan ini yang memang menjadi tema besar yang diusung oleh PKB. Ketika partai-partai berkolaborasi, saya yakin, maka kebijakan-kebijakan nanti yang akan lahir akan betul-betul membersamai masyarakat secara luas. Partai Perindo berharap semangat kolaborasi yang terbangun antar partai politik dapat melahirkan berbagai kebijakan yang semakin berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam memperkuat sektor UMKM, koperasi, dan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Dari Jakarta, Givo Morisco, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Today. Kejagung resmi menahan ex-Jampitsus Febri Adriansyah setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak Jumat siang. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah resmi ditahan penyidik Kejaksaan Agung pada Jumat malam. Febri ditahan atas dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang kasus Asapri.
Namun berbeda dengan tahanan korupsi lainnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah digiring menuju mobil tahanan tanpa diborgol dan mengenakan rompi tahanan. Febri mengaku keberatan atas penahanan dirinya. Menurutnya, penyidik harus mengonfirmasi alat bukti sebelum dilakukan penahanan. Febri akan menjalani penahanan selama 20 hari di rutan KPK. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Santai. Jangan dorong. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Saya sudah diskusi dengan pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong dong. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka dan barulah kita melakukan penahanan. Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur. Kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Pemirsa, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah resmi ditahan di rutan KPK. Tanpa rompi dan juga borgol, Febri turun dari mobil tahanan dan langsung menuju rutan KPK dengan pengawalan petugas. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dibawa dari Kejagung ke rutan KPK menggunakan mobil tahanan Kejagung. Febri Adriansyah tiba di rutan KPK pukul 11.20 Jumat malam. Febri tanpa rompi dan juga borgol turun dari mobil tahanan langsung menuju ke rutan KPK dengan pengawalan petugas. Bahkan juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penahanan Febri Adriansyah di Kejagung dilakukan usai pihak KPK menerima surat permintaan perbantuan penitipan penahanan dari Kejagung. Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih